Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala imami ahli safa wal wafa Sayyidina Muhammadinil Mukhtaril Mustafa wa alihi ahli safa wa sahbihi ahli wafa wa man tabi'ahum bi ihsanin waqtafa, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka kajian Kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidis Sufiyah di Syekh Abdul Wahab bin Ahmad Asy-Syarani. Kita buka dengan Ummul Quran Suratul Fatihah dan Surat Al-Ikhlas 3 kali. Kemudian kita sempurnakan dengan sholawat amrid dan ditambah dengan 4 Asmaul Husna. Mudah-mudahan ilmu yang akan kita kaji bersama-sama ini nanti dijadikan ilmu nafi', ilmu yang mendatangkan manfaat, menolak madarat, serta menarik keberkahan-keberkahan hidup kita fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyyin mustafa. Al-Fatihah. Al-Ikhlas. 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 Allahumma salli wa sallim ala Ahmad amrik wa Muhammadin khalqik wa as'ada kaunik adada khalqik wa ridha nafsik wa zinata arsyik wa midada kalimatik. Nas'aluka Allahumma bih wa faqihna fi dinik wa ahyina ala sunnatih wa amitna ala millatih wa ahsyurna fi zumratih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hadiyu ya alimu ya khabiru ya mubin. 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 Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sahibu Al-Anwar Al-Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidis Sufiyah Al-Imam Asy-Syaikh Abdul Wahab bin Ahmad Asy-Syarani, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi wa afadha alaina min nafahatihi fid dharain, amin. Melanjutkan pertemuan minggu yang lalu. Di kalimat sebelumnya Syekh Abdul Wahab Asy-Syarani menulis in an'ama fa ni'ma fadzalika fadlu wa in abla fa'adzaba fadzalika adlu. Ini kita jadikan landasan bahwasannya jika Allah memberi nikmat kita, apapun bentuk nikmat itu, itulah nikmat yang terbaik. Itulah sebaik-baik nikmat. Dan itu merupakan anugerah atau karunia dari Allah. Demikian pula jika kemudian Allah memberikan bala, memberikan musibah, lantas Allah menyiksa seorang hamba, ketahuilah bahwa itu semua berlandaskan dari sifat maha adilnya Allah. Ketika Allah menguji kita,
ketika Allah menimpakan bala kepada kita, itu karena keadilannya. Nah, di kalimat berikutnya, lam yatasarraf fil mulki ghairi fa in saba ilal jauri wal haif. Allah tidak bertindak dalam kerajaan milik selainnya, sehingga bisa disandarkan kepada kezaliman atau ketidakadilan. Artinya begini, Allah berbuat begini begitu itu bukan dalam rangka memperlakukan yang bukan miliknya. Bukan dalam rangka dia bertindak di luar wilayahnya, di luar kerajaannya. Mana mungkin kemudian dikatakan Allah berbuat zalim? Makhluk ini milik Allah. Seluruh alam semesta milik Allah. Ketika Allah berbuat begini dan begitu, ya, diberi nikmat, diberi musibah, kemudian disiksa, itu Allah tidak berbuat zalim, wong itu miliknya. Bagaimana mungkin sesuatu yang menjadi milik penuh dikatakan berbuat tidak adil? Contoh gampangannya gini, sampean memiliki kendaraan sepeda motor milik penuh. Sepeda motor itu mau sampean kendarai dengan baik, mengantarkan sampean sampai ke tujuan sekehendak sampean. Sampean mau tabrakkan motor itu sekehendak sampean. Mana mungkin bisa dikatakan sampean tidak adil terhadap sepeda motor? Mana mungkin kemudian sampean berbuat zalim kepada sepeda motor itu? Wong sepeda motor itu milik sampean penuh. Nah, dari sinilah kemudian prinsip yang harus dipegang oleh seorang hamba adalah tidak mungkin Allah itu berbuat zalim kepada setiap makhluk ciptaannya. Di lam yatasarraf fi mulki ghairihi ini Allah tidak sedang mengatur milik orang lain, enggak. Allah mengatur apa-apa yang menjadi miliknya penuh. Seluruh alam semesta ini. Bagaimana mungkin itu dikatakan keluar dari batas atau melampaui batas? Nah, kalau kita sudah memahami ini, termasuk diri kita, jiwa kita, rizki kita, perbuatan kita, apapun kita, itu milik Allah. Jika Allah berkehendak memperlakukan apa yang kita miliki ini, beri tambahan, rizkinya dikasih lebih, ya sekehendak Allah. Mau terus kemudian diambil tanpa sebab, ya sekehendak Allah, wong itu milik Allah. Salah kita sendiri ketika kemudian kita memiliki sesuatu itu. Nah, ketika kita merasa memiliki sesuatu itu artinya kita belum mentauhidkan Allah dalam hal kepemilikan. Padahal kita semua tahu lillahi mulkus samawati wal ardh. Kerajaan langit, kerajaan bumi, semuanya milik Allah. Lillahi ma fis samawati wal ardh. Apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi, semuanya milik Allah. Nah, di kalimat berikutnya, fayun saba ilal jauri wal haif. Jadi kalau sudah seperti itu, ya mana mungkin kemudian bisa itu dinisbatkan Allah berbuat zalim, Allah tidak adil kepada kita. Salah. Wong semuanya itu milik Allah. Allah tidak sedang mengambil hak orang lain. Yang ada pada kita itu milik Allah. Ketika Allah mengambil, itu Allah tidak sedang mengambil milik kita.
Nah, berbuat zalimkah itu? Wong itu milik Allah. Mau diambil ya terserah Allah. Oleh karena itu, salah satu hal yang harus terus-menerus kita tanamkan adalah bahwasannya mustahil Allah berbuat zalim terhadap makhluk ciptaannya. Dari sinilah kemudian para sufi itu menilai salah satu bentuk kesempurnaan tauhid seorang hamba adalah ketika ia berkeyakinan bahwa segala apa yang ada pada dirinya, bahkan dirinya, jiwanya sekalipun, milik Allah. Kemudian, apa yang Allah lakukan terhadap kita, murni, itu semua adalah bentuk keadilan Allah. Ya, sebagaimana pertemuan sebelumnya, tidak ada maksud lain selain ini untuk keseimbangan kita. Sifat maha adilnya Allah ditegakkan dalam rangka agar kita semakin mengenal Allah. Agar kita terus berupaya semakin dekat hadirat Allah. Dari sini ketika seorang hamba sudah benar keyakinannya bahwasannya dirinya secara penuh milik Allah, ia pasti bisa menerima, bahkan bisa ridho terhadap segala ketentuan dan takdir Allah atas dirinya. Wala yatawajjahu alaihi lisiwahu hukmun fayat tasifa bil jaza lidzalika wal khauf. Dan tidak ada hukum dari selainnya yang berlaku atasnya sehingga dia bersifat takut atau gelisah karenanya. Ini enggak ada yang kemudian bisa menghukumi Allah. Enggak ada kemudian yang bisa menetapkan hukum kepada Allah. Terus menjadikan Allah tidak adil, terus kemudian menjadikan Allah takut, dan lain sebagainya. Dari sinilah pentingnya keyakinan itu. Bahwa Allah itu tanzih. Kita harus mensucikan Allah dari berbagai bentuk kekurangan, dari bentuk kelemahan, aib, seterusnya. Sifat cemas, sifat takut, itu sifat makhluk. Allah tidak memiliki sifat itu. Jadi, tidak ada kekuasaan di luar kekuasaan Allah. Tidak ada hukum yang kemudian bisa membatasi Allah. Hanya Allah yang berhak menetapkan hukum, takdir, dan kehendaknya. Ini secara mutlak bahwasannya kita harus berkeyakinan bahwa tidak ada pengaruh dari manapun yang membatasi Allah. Fayatasifa bil jaza lidzalika wal khauf. Apalagi sampai mengatakan Allah bersifat takut dan gelisah karena ada hukum yang mengarah kepadanya. Allah itu memiliki sifat Al-Qayyum, maha berdiri sendiri. Allah tidak butuh apapun dan siapapun. Tidak ada yang memaksa Allah. Oleh karena itu, ya mustahil
Allah memiliki rasa cemas, rasa takut, rasa gelisah, mustahil. Nah, dari sini pengetahuan tentang Allah termasuk ma'rifatullah adalah seorang hamba berkeyakinan bahwa Allah satu-satunya zat yang tidak terikat oleh hukum apapun di luar dirinya. Karena semua yang ada ini berada di bawah kekuasaan Allah. Kullu ma siwahu fahuwa tahta sultani qahrihi. Segala sesuatu selain Allah berada di bawah kekuasaan pemaksaannya. Allah memiliki kekuasaan mutlak. Oleh karena itu nggak bisa makhluk tidak tunduk kepada Allah, itu tidak bisa. Karena jika ia tidak mau tunduk, ia akan berhadapan dengan sifat qaharnya Allah. Sifat maha menundukkannya Allah. Sifat maha memaksanya Allah. Sifat maha mengalahkannya Allah. Nah, dari sini kemudian kita menjadi tahu bahwa tidak ada satupun makhluk yang bebas dari kendali Allah. Semuanya berada di dalam kendali Allah. Tidak ada satu makhluk yang bebas dari kehendak Allah. Semuanya berada dalam kehendak Allah. Fahuwa tahta sultani qahri. Seluruh makhluk itu berada di dalam kekuasaan maha memaksanya Allah. Jadi, kekuasaan Allah itu ya mengalahkan, menundukkan, mengatur segala sesuatu tanpa pengecualian. Kekuasaan Allah tidak bisa ditawar. Kekuasaan Allah tidak bisa dilawan. Dan itu tidak butuh alasan. Kenapa ya Allah begini terhadap saya? Kenapa ya Allah berbuat begitu terhadap saya? Tidak butuh alasan. Ketika berhadapan dengan sifat qaharnya Allah. Karena apapun yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Jadi kalau seperti itu kita menjadi tahu bahwa setiap gerakan makhluk, diamnya, rizkinya, kehidupannya, kematiannya, dan seterusnya, ini semuanya berada dalam kekuasaan sifat qaharnya Allah. Nah, siapapun yang mampu melihat ini melihat dengan mata hati, yang mampu menyaksikan dengan basirohnya, bahwasannya semuanya berada di dalam kendali Allah, semuanya berada di dalam kekuasaan Allah, maka ia akan fana. Ia akan melihat bahwasannya di balik semuanya itu Allah yang menggerakkan, Allah yang memberinya rizki, Allah yang mematikan, Allah yang membegini dan begitukan, dan seterusnya. Orang-orang yang sudah fana, ia sudah tidak lagi melihat perbuatan makhluk. Yang terlihat oleh mata hatinya adalah sang pelaku sejati, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk hanya dijadikan sarana. Makhluk hanyalah media. Bisa apa makhluk kalau tidak digerakkan oleh Allah? Wa mutasarrifun an iradatihi wa amrih. Ini. Dan Allah adalah yang mengatur segala sesuatu berdasarkan kehendak dan amarnya, perintahnya. Kita semua tahu bahwasannya
seluruh proses yang terjadi di alam semesta ini, baik lahir maupun batin, semuanya terjadi karena kehendak Allah. Seluruh proses yang terjadi di alam semesta ini, semuanya terjadi karena amar Allah. Jadi kalau di ketasawufan itu ada alamul khalq, ada alamul amr. Alamul khalq itu alam makhluk, alam ciptaan. Alamul amr itu alam bukan ciptaan. Yaitu yang kemarin alam kunnya Allah itu. Ini sudah di luar kemampuan atau kuasa makhluk. Jika seorang hamba, sekali lagi, ini makanya keyakinan kita harus terus kita bersihkan. Jika kita sudah berkeyakinan bahwa semua pengaturan, bahkan menyaksikan ini, kalau Basiro sudah menyaksikan bahwa semua yang terjadi di alam semesta ini, seluruh proses mulai dari lahir sampai mati kita, itu berasal dari iradah dan perintah Allah, amar Allah. Niscaya orang yang telah menyaksikan itu semua, ia terbebas dari keluhan, terbebas dari sambatan, terbebas dari sedih, susah, dan seterusnya. Ini pelan-pelan sambil kita renungkan. Jika basiroh kita, mata hati kita, menyaksikan bahwa setiap peristiwa yang terjadi pada kita, seluruh proses kehidupan kita, dari lahir sampai mati, itu semuanya berasal dari iradah Allah, berasal dari amar Allah, amrullah, perintah Allah. Niscaya kita akan bisa menerima setiap peristiwa dan kejadian yang menimpa kita, yang kita alami. Niscaya akan hilanglah keluhan dan sambat kita. Dan justru ketika mata hati seorang hamba telah benar-benar menyaksikan semuanya berasal dari iradah dan amrullah, ia akan berserah diri secara totalitas kepada Allah. Hanya itu. Dari sinilah kemudian kita bisa memahami, di setiap Jumat kita mendengarkan khotib berkhutbah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan mati dulu, jangan meninggal dunia dulu, kecuali dalam keadaan berserah diri. Baru bisa berserah diri ketika seseorang mata hatinya telah benar-benar menyaksikan bahwa seluruh proses kehidupan ini tidak keluar dari kehendak Allah. Wis ringkese kok wabeh iki wis kersane Gusti. Semuanya sudah menjadi kehendak Allah. Tidak ada satupun makhluk yang bisa protes. Tidak ada satupun makhluk yang kemudian bisa usul, berubah. Karena iradah Allah, kehendak Allah tidak bisa dipengaruhi oleh apapun. Nah, solusinya tidak selain pasrah. Fahuwa al-mulhimu nufusal mukallafin littaqwa wal fujur. Ai litakmala bittaqwa wa tajtanibal fujur. Ini
ayat yang sering kita dengar, yaitu di surat Asy-Syams ayat 8, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberikan ilham kepada setiap jiwa. Jiwa yang mukallaf, yang sudah diberi tanggung jawab. Apa bentuknya? Bentuknya ilham adalah ketakwaan dan fujur. Fujur itu kefasikan, menyimpang. Manusia bebas memilih. Manusia diberi pilihan. Manusia diilhami. Ilham ke kanan apa ilham ke kiri? Ilham ke takwa apa ilham ke fujur? Jiwa manusia, jiwa kita ini diberi kemampuan untuk bisa melihat dua sisi, yaitu sisi takwa dan sisi fujur. Sisi takwa itu berarti menjalankan perintah, menjauhi larangan. Sisi fujur ini menyimpang, fasik. Kita pasti bertanya, loh, kalau terus kemudian setiap jiwa itu diilhami dengan ilham takwa, kita masih bisa menerima. Tapi ketika diberi ilham fujur, berarti Allah ini memaksakan kepada setiap jiwa untuk berlaku menyimpang. Yang enggak lah. Allah memperkenalkan kepada setiap jiwa, di ilham itu dikenalkan bahwa ada ketakwaan dan ada fujur, ada kefasikan. Jika seorang manusia tidak mengenal fujur, ia tidak akan pernah memahami dengan baik arti takwa. Ia tidak akan tahu seberapa tinggi nilai takwa. Sama dengan begini. Kita diberi pengalaman atau ada yang kemudian secara tiba-tiba mengajarkan kita ilmu nyopet, misalkan begitu. Bukan kemudian untuk dilakukan agar kita menjadi aktivitas atau pekerjaan nyopet, agar tidak kecopetan. Nah, seperti itu. Ketika Allah mengilhamkan fujur kepada seorang manusia, jiwanya ini agar kemudian menjadi sadar bahwasannya betapa bernilainya takwa itu. Ini ilham atau inspirasi, kalau menurut Syekh Qusairi, ilham itu pemberian Allah kepada hati seorang hamba tanpa perantara. Setiap jiwa, ini jiwa orang mukmin, diberi ilham. Menurut Imam Qusairi, Syekh Qusairi, tanda-tanda jiwa yang diberi ilham itu adalah hatinya tenang dan selaras dengan syariat. Jika ilham itu tidak selaras dengan syariat, berarti menyimpang. Bukan ilham itu. Ilham itu membuat hati seorang penerimanya yang diberi ilham, hatinya menjadi tenang, dan apa yang diilhamkan itu sesuai dengan Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Maka setiap kali kemudian mengalami inspirasi, mengalami ilham, ini tidak lantas dijadikan pedoman sebelum ini ditimbang dengan neraca syariat. Karena ilham dari Allah itu tidak mungkin bertentangan dengan syariat. Ilham itu pancaran cahaya Allah, pancaran Nur Muhammad yang masuk ke dalam hati yang telah disucikan. Jadi kalau hati kita kondisinya bening, hati kita sudah as-sofa, kita akan sering mendapatkan ilham. Nafsu itu ya.
setelah kita mujahadah, berperang melawan nafsu ammarah, kemudian menaik ke nafsu lawamah. Lah, yang ketiga ini ke nafsu mulhamah. Ya, di nafsu mulhamah ini, inspirasi ini. Tapi di nafsu mulhamah ini masih sering yang fujur. Nah, setelah kemudian terus berproses, sampailah kemudian jiwa itu ke ma'innah.